perilaku massa atau mass behavior ini adalah perilaku kolektif yang terjadi antara orang-orang yang tersebar di wilayah geografis yang luas. Perilaku massa ini dapat berupa rumor, public opinion, fashion, fads, panic, dan juga mass hysteria. Lanjut. Nah, jenis perilaku massa yang pertama adalah rumor. Rumor adalah informasi yang belum terkonfirmasi, yang tersebar secara informal dari mulut ke mulut atau melalui alat elektronik. Rumor ini memiliki 3 buah karakteristik. Yang pertama adalah rumor tumbuh dalam iklim ketidakpastian. Yang kedua, rumor ini bersifat tidak stabil dan dapat berubah-ubah dari mulut ke mulut. Dan yang ketiga, rumor ini juga bersifat sulit untuk dihentikan. Nah, sementara itu, gosip adalah rumor mengenai kehidupan pribadi seseorang. Gosip ini dapat digunakan oleh suatu komunitas sebagai alat kontrol sosial. Gosip ini juga ruang lingkupnya cenderung kecil, gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya perilaku massa selanjutnya adalah opini publik. Opini publik ini adalah sikap yang luas terhadap isu-isu yang kontroversial, seperti misalnya opini publik terhadap masalah kebijakan publik atau masalah pelarangan narkoba atau misalnya masalah jaminan kesehatan. Namun beberapa kategori orang, misalnya seperti orang berpendidikan, orang kaya, orang terkenal, mereka ini lebih mungkin diminta dan diterima opininya dibandingkan dengan orang lain. Terkadang individu atau kelompok dengan kepentingan khusus biasanya mencoba untuk membentuk opini publik melalui sesuatu yang dinamakan propaganda. Propaganda ini adalah informasi yang digunakan untuk membentuk opini publik. Contohnya misalnya iklan dari suatu produk atau kampanye politik yang dilakukan oleh seorang politisi. Lalu ada fashion and fads. Fashion adalah pola sosial yang disukai atau diikuti oleh banyak orang. Contohnya misalnya selera musik, selera berpakaian, mobil, dan juga aliran politik. Sementara itu, fads berbeda dengan fashion. Fads ini adalah pola sosial yang tidak biasa, yang dianut secara antusias oleh banyak orang, tetapi hanya dalam waktu yang singkat. Lanjut. Nah, perilaku massa selanjutnya adalah panik. Panik ini adalah reaksi yang bersifat irasional, heboh, bahkan merusak diri sendiri yang dialami oleh banyak orang di suatu tempat akibat adanya suatu ancaman. Misalnya ada sebuah kerumunan yang berlarian keluar dari sebuah gedung karena sedang ada kebakaran, seperti itu. Ada juga yang dinamakan histeria massal atau kepanikan moral. Ini adalah kepanikan yang dialami oleh banyak orang yang terjadi akibat peristiwa nyata atau bahkan peristiwa khayalan. Misalnya ini ada rasa takut terhadap komunisme yang dulu didorong oleh pemerintah pada masa Perang Dingin di Amerika Serikat. Dan selanjutnya ada disaster. Disaster ini, atau bencana ya bahasa Indonesianya, adalah peristiwa yang dapat menyebabkan kerusakan besar. Disaster ini ada 3 jenis. Yang pertama ada natural disaster, yaitu bencana alam seperti banjir, gempa, dan juga kebakaran hutan. Yang kedua ada technological disaster, yaitu bencana yang terjadi akibat kegagalan dalam mengontrol teknologi. Misalnya ada kebocoran radiasi dari pembangkit nuklir. Lalu ada juga yang terakhir intentional disaster, yaitu bencana yang sengaja diorganisir untuk merugikan pihak lain. Misalnya ini adalah perang atau serangan terorisme. Nah, menurut Kai Erikson, disaster ini merupakan gangguan sosial yang tidak hanya merusak fisik, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial di masyarakat. Lanjut. Nah, selanjutnya saya jelaskan juga tentang gerakan sosial atau social movement. Gerakan sosial ini adalah aktivitas terorganisir yang bertujuan untuk mendorong atau mencegah terjadinya
suatu perubahan sosial. Gerakan-gerakan sosial ini tersebar melalui tindakan claims making. Claims making ini adalah proses meyakinkan publik atau meyakinkan pejabat publik tentang pentingnya bergabung dalam suatu gerakan sosial untuk menangani masalah tertentu. Lanjut. Nah, apa aja nih jenis-jenis dari gerakan sosial? Jenis yang pertama adalah alternative social movement. Alternative social movement ini adalah gerakan yang bertujuan untuk mengubah sebagian perilaku perseorangan gitu, individu. Misalnya ada kampanye kampanye yang dilakukan agar orang berhenti merokok. Itu yang pertama. Yang kedua ada redemptive social movement. Ini adalah ini berbeda dengan alternatif. Ruang lingkup redemptive movement ini lebih luas daripada yang alternatif. Karena tujuannya ini adalah mengubah perilaku perseorangan secara menyeluruh. Misalnya ini contohnya adalah gerakan sosial keagamaan yang mengajak orang untuk bertaubat. Lalu yang ketiga ada reformative social movement. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah masyarakat, namun ruang lingkup yang diubah ini hanya segi-segi tertentu dalam masyarakat. Misalnya contohnya ini ada gerakan kelompok keras yang menuntut keadilan. Dan yang terakhir, ada revolutionary social movement, yaitu gerakan yang bertujuan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh. Misalnya ini contohnya adalah revolusi komunis yang terjadi dulu di Cina pada tahun 1949.